Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Navia dari kelas 12.2. Saya akan menerangkan materi spektrofotometri. 1. Spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Metode pengukuran berdasarkan spektroskopi adalah spektrometri. Berdasarkan keadaan materi, spektroskopi dibedakan atas dua. Yang pertama, spektroskopi molekul. Yang kedua, spektroskopi atom. Spektroskopi molekul adalah radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan molekul. Contohnya UV vis, IR, dan NMR. Yang kedua, spektroskopi atom, yaitu radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan atom. Contohnya AAS dan AES. Berdasarkan sumber energi radiasi yang dipakai, dapat dibedakan atas 5. Yang pertama, spektrometri sinar gamma dan sinar X. Yang kedua, spektrometri UV vis. Yang ketiga, spektrometri IR. Yang keempat, spektrometri resonansi magnetik inti. Yang kelima, spektrometri Raman, dan seterusnya. Prinsip spektroskopi. Yang pertama, larutan sampel dipancarkan sinar radiasi elektromagnetik sehingga menyerap energi atau radiasi. Hal ini terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi, yaitu atom atau molekul. Yang kedua, jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel dikonversi dengan konsentrasi analit berupa data kuantitatif. Tipe-tipe spektroskopi ada 4. Yang pertama, spektroskopi ultraviolet atau UV. Berdasarkan energi elektronik, digunakan untuk menentukan molekul konjugasi, gugus karbonil, dan gugus nitro. Yang kedua, spektroskopi infrared atau IR, yaitu berdasarkan energi vibrasi, digunakan untuk gugus fungsi dan struktur ikatan. Yang ketiga, spektroskopi NMR, yaitu berdasarkan spin inti, digunakan untuk menentukan jumlah, tipe, dan posisi relatif dari proton, yaitu inti hidrogen dan inti karbon. Yang ke-13. Yang keempat, spektroskopi massa, yaitu berdasarkan penembakan elektron berenergi tinggi, digunakan untuk menentukan berat molekul, keberadaan nitrogen, atau halogen. Spektrofotometri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna dengan panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Cahaya yang diserap oleh materi ini akan terukur sebagai transmitan ataupun absorban. Dalam analisis secara spektrofotometri terdapat 3 daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu daerah UV dalam 200 sampai 380 mm, dan yang kedua daerah visible, yaitu dengan 380 sampai 750 mm, dan daerah inframerah, yaitu dengan 750 sampai 4000 mm. Prinsip kerja spektrofotometri. Yang pertama, prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Yang kedua, prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bila cahaya monokromatik melalui suatu media,
maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit. Yang pertama, adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan belangko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk zat pembentuk warna. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa. Namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik. Normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Fungsi masing-masing komponen alat. Yang pertama, sumber sinar polikromatis, yaitu sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang pertama, UV menggunakan lampu deuterium atau disebut juga heavy hidrogen. Yang kedua, FIS menggunakan lampu tungsten yang sering disebut lampu wolfram. Yang ketiga, UV FIS menggunakan fotodiode yang telah dilengkapi monokromator. Yang keempat, inframerah, yaitu lampu pada panjang gelombang IR. Yang kedua, monokromatom yang berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan dirubah menjadi spektrum cahaya, sedangkan filter optik berupa lensa berwarna hingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Ada banyak lensa dalam satu alat yang digunakan sesuai dengan jenis pemeriksaan. Pada gambar tersebut, sebagai pendispersi atau penyebar cahaya, dengan adanya pendispersi hanya satu jenis cahaya atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel sampel. Yang ketiga, sel sampel berfungsi sebagai tempat peletakan sampel. UV FIS dan UV FIS menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV, sehingga penggunaan hanya pada spektrofotometer sinar tampak. Kuvet biasanya terbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Yang keempat, detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat-syarat berubah detektor. Yang pertama, kepekaan yang tinggi. Yang kedua, perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi. Yang ketiga, respon spontan pada berbagai panjang gelombang. Yang keempat, waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi. Yang kelima, readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Hal-hal yang harus diperhatikan pada spektrofotometer UV dan FIS. Yang pertama, syarat zat yang diukur berupa larutan berwarna. Yang kedua, panjang gelombang maksimum. Yang ketiga, kalibrasi panjang gelombang dan absorban. Menurut konfigurasi optiknya, spektrofotometer UV FIS dibagi menjadi 3. Yang pertama, single beam. Yang kedua, double beam. Yang ketiga, multi channel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.